Hai, hari ini kita bikin nastar dengan menggunakan tepung panir sebagai toppingnya ya, pengganti kuning telur. Rasanya itu nanti sama ya, tetap lembut, lumer, juga ada rasa crunchy-crunchy-nya. Kita lanjut ke proses pembuatannya. Ini bahan-bahannya ya, bisa lihat juga di description box berikut ukurannya. Pertama-tama kita persiapkan dulu selai nanasnya. Untuk selai nanasnya ini homemade ya, pernah kita bikin di video sebelumnya. Untuk linknya nanti aku taruh di bawah ya. Untuk membulat-bulatkan selai nanas ini aku pakai sendok koktil ya, yang bagian kecilnya itu. Nah itu kalau ditimbang ukurannya kira-kira sekitar 2-3 gram ya. Nah untuk kulit nastarnya itu biasanya tuh aku pakai yang besarnya. Nah, ukurannya itu sekitar 7-8 gram. Jadi satu nastar itu beratnya 10 gram kalau pakai ukuran sendok koktil ini. Jadi praktis ya, nggak usah pakai ditimbang-timbang lagi, nanti besarnya pasti sama dan rasanya juga sama. Nah inilah selai nanas yang udah kita bulat-bulatin. Lanjut kita mempersiapkan kuning telur ya. Di sini aku pakai 2 telur ukuran sedang ya. Kalau ukurannya telurnya kecil, kita pakai 3 telur. Kita ambil kuningnya ya. Jadi kita pisahin dulu antara putih telurnya sama kuning telurnya. Nah, nanti putih telurnya itu bisa kita manfaatin untuk bikin kue kering lainnya ya. Kayak lidah kucing, keripik coklat. Nah aku kalau lebaran biasanya tuh ya, pertama bikin kue nastar dulu dari kuning telurnya. Nah putih telurnya biasanya buat bikin lidah kucing atau enggak bikin keripik coklat. Jadi bikinnya itu setelah bikin nastar. Selanjutnya ya, setelah kita siapkan kuning telurnya, kita masukkan menteganya ya. Di sini aku pakai Blue Band Cake and Cookies. Terus kita mix dengan gula halusnya ya. Gula halusnya kita masukin semua, kita campur sampai tercampur rata itu ya. Jadi warnanya nanti agak sedikit pucat dan enteng waktu kita aduknya. Ini kan masih berat ya awal-awalnya. Nanti setelah beberapa saat, sekitar 2-3 menit ya, nggak sampai 2-3 menit. Nah ini seperti ini ya, jadinya enteng. Setelah tercampur rata, kita masukin kuning telurnya satu persatu. Satu dulu ya kita masukin, terus kita aduk, kita mix sebentar. Lanjut kita masukin kuning telur berikutnya. Nah setelah kuning telurnya tercampur rata, kita masukin bahan-bahan keringnya, tepung maizena, susu, juga terigu. Nah kita masukinnya bahan-bahan keringnya ini enggak sekaligus ya, bertahap. Biasanya kalau aku tuh dibagi 3 tahap, 3 atau enggak 2 tahap lah. Nah karena kalau dicampur sekaligus itu nanti berat ya. Nah ini seperti ini berat dia. Ini kalau udah berat kayak gini, kita ganti ya pengaduknya. Karena aku ganti pakai spatula, karena udah nggak kuat lagi diaduk pakai whisk ya. Ini juga masih berat, tapi masih bisa lah sampai semua bahan-bahan keringnya itu masuk, masih bisa pakai spatula. Kita lanjut masukin bahan-bahan kering selanjutnya. Oh iya, ini tepung terigunya diayak ya sebelum dipakai supaya bersih. Ini semua bahan-bahan keringnya udah masuk ya. Lanjut kita aduk sampai kita mix sampai tercampur rata. Dan ini juga adonannya udah mulai berat ya, jadi udah nggak bisa lagi pakai spatula juga. Kita lanjut nguleninnya pakai tangan. Nah kita ngulenin pakai tangan ini jangan terlalu lama ya, nanti bisa jadi lembek ya adonannya kalau terlalu lama diulenin pakai tangan. Jadi secukupnya aja ngulenin pakai tangannya sampai bentuknya nah seperti ini ya.
Lalu kita giling adonannya ini ya, seperti ini, memanjang seperti ini. Nah, dengan kita buat cara seperti ini, kita nggak perlu lagi timbangan ya, nanti dia beratnya akan sama. Nah, setelah seperti ini sama ya kanan kirinya, lalu kita potong-potong dengan ukurannya sama juga, potong-potong seperti ini. Nah ya, nanti beratnya akan sama, jadi kita nggak perlu pakai timbangan lagi. Dengan cara ini lebih praktis, jadi kita nggak perlu pakai timbangan lagi. Selanjutnya kita ambil salah satu adonan yang tadi kita udah potong-potong ya, terus kita pipihin, kita bentuk cekungan, kita masukin selai nanasnya, lalu kita rekatkan ya antara sisi-sisinya itu, kita cepit-cepit supaya dia nggak gampang kebuka ya. Terus kita bentuk seperti bola bulat. Nah, kita gulung-gulungnya seperti ini sampai bekas capit-capitannya itu nggak kelihatan ya. Nanti kalau udah capitan-capitannya itu udah nggak kelihatan, bisa lanjut kita masukin ke dalam tepung panir. Nah, ini seperti ini. Oh ya, ini tepung panirnya disangrai dulu ya sebelum kita pakai. Nggak usah sampai terlalu matang, tapi setengah matang aja. Nanti kan soalnya juga nanti akan kita bake lagi, kita panggang lagi. Nah, ini juga kita agak tekan-tekan ya. Nah, seperti ini. Sekali lagi ya, kita contohin. Ini adonannya kita pipihkan, kita buat cekungan untuk masukin selai nanasnya ya. Nah, kita masukin selai nanasnya, lalu kita rekatkan sisi kanan dan sisi kirinya, kita capit-capit ya, lalu kita bulat-bulatin hingga membentuk seperti bola. Nah, seperti ini ya. Kita lanjutkan sampai semua adonan selesai ya. Jadi proses pembuatan nastarnya itu dari kita pipihkan, terus kita cekungkan, kita masukin selai nanasnya, kita capit-capit, terus kita guling-gulingkan di tepung panirnya. Nah, dilanjut sampai semua adonan selesai ya. Nastar tepung panir ini solusi kita saat di rumah kita nggak ada stok telur ya. Rasanya juga enak, jadi varian lain dari rasa nastar. Next, aku juga akan bikin nastar seperti ini lagi, karena rasanya memang enak ya, jadi varian lainnya. Nah, buat teman-teman yang pengen coba rasa varian lainnya dari nastar, resep ini bisa dicoba ya. Untuk nastarnya sebelum dipanggang, trala, ini nastar tepung panirnya ya. Terus anggrennya nggak kerekam ya, jadi maaf ini. Oke, langsung kita review ya. Ini tuh rasanya empuk nih ya, kita tekan lumer. Jadi rasanya tuh bagian dalamnya itu lumer di mulut ya, lumer waktu kita makan, dan ininya tuh di atasnya tuh crispy. Tuh, kita lihat ya, nggak bisa pakai tenaga juga ya. Jangan lupa di share ya. Akhir kata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dah.